tema malam ini tentang keluarga sejahtera Indonesia hebat, ya. Dengan merenungkan firman Tuhan, satu bagian singkat dari Kolose pasal yang ketiga, Kolose 3 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 dan 15, demikian bunyi firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh. Dan bersyukurlah. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan berbahagia mereka yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan, ya, hari demi hari, waktu demi waktu. Keluarga sejahtera Indonesia hebat. Boleh dibantu dengan slide yang sudah tersedia? Ya. Tentang keluarga sejahtera. Seberapa penting keluarga buat kita? Boleh next slide-nya? Penting, cukup penting, agak penting, sangat penting, paling penting. Yang mana? Sangat penting. Ya. Apa yang bikin keluarga terasa sangat penting? Apa yang bikin penting? Apa? Apa yang bikin penting? Karena udah gak ada pilihan lagi. Ya, wong lahirnya di situ gak bisa milih. Apa yang bikin penting? Kalau di Singapura, di Jepang, di Korea, di Taiwan, di Hong Kong, ada beberapa syarat, ya, yang membuat keluarga itu menjadi begitu penting, yang membuat keluarga itu menjadi sesuatu yang dibanggakan, tempat kebahagiaan. Jadi keluarga itu kalau punya itu baru dianggap begitu penting, begitu berharga, begitu bahagia di sana. Kalau ada poin itu. Nah, apa itu? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Itu. Ya, yang pertama apa? Keluarga itu menjadi tempat yang membahagiakan atau berkeluarga itu menjadi sesuatu yang menyenangkan kalau punya satu pasangan. Kalau sudah punya pasangan. Kalau sudah menikah maka itu momen berkeluarga yang sangat membahagiakan. Ya, sesuatu yang sangat menyenangkan. Orang rindu. Begitu ya. Ada yang belum menikah? Sudah semua? Oh, yang baju hitam. Belum nikah? Oh ya. Hah? Jadi kalau menurut orang Singapura itu, kalau belum nikah, belum bahagia. Aduh, mohon maaf ya. Ini kami satu kampus, ya. Saya dulu, baru Kak Dina, baru Kak Yoga. Jadi kami sempat satu masa bersama-sama di kampus, ya. Jadi kalau buat orang Singapura, Korea, Jepang, Taiwan, Hong Kong, kalau sudah menikah baru dianggap bahagia. Jadi kalau ada orang yang belum menikah di usia menikah dianggap oleh mereka itu ya hidupnya belum bahagia. Ada yang bilang kalau di Indonesia itu namanya Jones. Apa tuh? Jomblo ngenes. Ya, nah itu. Kalau Kadina enggak, dia bahagia walaupun belum menikah. Lalu yang kedua, satu pasangan, lalu 2 anak.
baru dianggap keluarga itu bahagia. Ya, satu pasangan, 2 anak. Kalau nikah belum punya anak, dianggapnya belum bahagia. Dianggapnya belum apa kalau menurut orang Indonesia? Dianggapnya belum dapat anugerah, belum dikasih anugerah, belum dikasih berkat keturunan begitu ya. Dianggapnya belum bahagia. Jadi kalau sudah menikah dan punya 2 anak, itu ideal sekali tuh ya. Dianggap baru bahagia. Satu pasangan, 2 anak, lalu 3 rumah dengan 3 kamar. Baru dianggap bahagia. Jadi kalau suami istri 2 orang tambah 2 anak 4 orang, kalau tinggal sepetak, sekamar, ngumpul semua di situ, begitu ya, masih ngontrak, masih ngekos, dianggapnya belum bahagia. Itu ya. Ada yang masih ngekos? Udah enggak lah ya. Jadi kalau tadi ya, kalau apa? Kalau kamarnya 2. Kamarnya 2, suami istri 1 kamar. Anak kalau makin gede agak repot ya. Kalau cowok-cowok sih masih oke lah, cewek-cewek masih oke. Kalau cowok-cewek dianggapnya masih kayaknya kurang ya, kurang afdol begitu. Kalau 4 apa? 4 kamar. Waduh, itu 1 free itu ya. Bisa buat minyong. 1 ya. Jadi begitu ya, 3 kamar rumah ya, baru dianggap bahagia. Lalu yang keempat, apa kira-kira? Yang keempat, kendaraan dengan roda 4. Baru dianggap bahagia. 4 orang soalnya kan, kalau 4 orang naik motor berempat, aduh dianggapnya susah ya. Kalau di Jakarta nanti berangkat dikit ketilang, jalan dikit ketilang begitu ya. Dianggapnya tidak bahagia. Nah itu ya. Kalau apa? Oh motornya 2. Ya dijumlah jadi 4 juga ya. Pinter. Ya. Jadi 1 pasangan, 2 anak, kemudian rumah dengan 3 kamar, kendaraan roda 4. Lalu yang kelima, apa kira-kira? Duit banyak, betul. Iya, jadi gaji dengan 5 digit. Di Singapura 5 digit berarti minimal 10.000. Berapa sekarang per dolar Singapura? Berapa? Anggaplah misalkan 10.000 dah ya, paling kecil ya. Jadi 10 kali 10, 100 juta. Ya, baru dianggap hidupnya layak, ideal kalau tinggal tadi ya di Singapura, di Jepang, di Korea dan di tempat-tempat lain. Nah, tadi ya kalau enggak punya itu, kalau belum punya ini, dianggapnya hidupmu belum bahagia. Nah, kita lalu bagaimana? Apa yang bikin keluarga kalau begitu penting? Rumah sudah 3 kamar? Sudah ada kendaraan roda 4? Gaji saya yakin lebih dari 5 digit. Ya. Gerobak roda 4. Iya. Lalu apa yang bikin bahagia? Apa yang bikin keluarga menjadi begitu penting buat kita? Apa kalau begitu? Kebersamaan. Kebersamaan, kekeluargaan, ikatan kasih apa? Ya, kedamaian, sukacita, tenang. Ada orang yang perhatikan, ada orang yang jagain kita, ada orang yang dukung kita, ada orang yang terima kita apa adanya, begitu ya. Itu yang kita rasakan dalam hidup berkeluarga. Yang mungkin kalau di tempat kerja itu nggak muncul tuh. Di kantor, di tempat usaha orang bersaing, bertanding, berkompetisi begitu rupa, begitu ya. Nggak ada kepentingan yang hanya ada kepentingan yang abadi, nggak ada teman yang sejati. Ya, jadi itu yang sungguh-sungguh kita bisa maknai tentang pentingnya hidup dalam berkeluarga. Terus, nah dalam pandangan Tuhan,
beberapa poin ini yang barangkali menggambarkan tentang pentingnya keluarga. Jadi buat Tuhan tuh keluarga itu sesuatu yang sangat penting, bahkan itu menjadi apa? Menjadi lembaga yang paling pertama Tuhan pikirkan, Tuhan jadikan bagi manusia. Jadi bukan partai, bukan kelompok arisan yang pertama muncul di dunia ini, apalagi bukan kelompok-kelompok ormas yang muncul, tapi lembaga keluarga. Suami dan istri, pasangan muncul di sana. Ya, yang pertama-tama muncul dalam lingkup kehidupan manusia, yakni keluarga. Lalu juga keluarga ada dalam awal dan akhir Alkitab. Jadi nanti kita akan meninggalkan dunia ini dan berkumpul di mana? Di rumah Bapa, di villa ya, di villa Bapa yang di surga. Ya, di villa, di rumah Babe kita yang di surga. Jadi ada gambaran tentang keluarga di awal penciptaan dan di akhir sejarah hidup kita, bahkan sampai di kekekalan itu muncul konsep keluarga. Ya, lalu juga gambar relasi antara manusia dengan umatnya itu digambarkan layaknya sebuah keluarga. Bapak dan anak, suami dan istri, ya, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, konsep keluarga. Ada makna hubungan yang dekat, hubungan yang terbuka, ada penerimaan yang tulus, kasih yang besar, begitu ya, dari Allah kepada umat manusia. Konsep keluarga. Jadi sangat penting, sangat indah, sangat bermakna, ya. Keluarga bagi kita, bahkan bagi Tuhan. Kemudian juga kisah besar dan janji-janji yang sangat besar itu diberikan oleh Tuhan dalam konteks keluarga. Janji kepada manusia lewat siapa? Lewat Adam. Lewat Nuh dan keluarganya. Lewat Musa dan keluarganya. Lewat Daud dan keluarganya. Bahkan lewat Maria dan Yusuf dalam kelahiran Kristus Yesus. Dalam konteks keluarga. Jadi Allah tuh memang ingin berkarya begitu besar. Allah ingin memberkati manusia berlimpah-limpah lewat keluarga. Ini yang gak boleh putus nih ya dalam pemakna kita. Bahwa Allah ingin berkarya lebih besar. Allah ingin menghadirkan berkatnya, karyanya lewat keluarga. Jadi selagi masih punya keluarga, yakinlah Allah belum kelar berurusan dengan kita. Masih ada pekerjaan Tuhan, masih ada panggilan Tuhan, misi Tuhan ya dalam keluarga yang kita kasih. Terus, nah di bagian hari ini firman Tuhan dikatakan ya, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kenakanlah kasih di atas semuanya itu. Terus, jadi kasih adalah prinsip di atas segalanya, di atas semuanya. Dalam konteks Kolose ada berbagai dimensi di mana ya kehidupan yang sangat beragam ditemukan oleh Paulus di Kolose. Ya, antara orang yang kaya dan yang miskin, antara orang Yahudi dengan orang yang non-Yahudi itu berkumpul di Kolose. Sama seperti di tempat ini ada berbagai macam etnis juga yang ada di gereja ini. Dari Sunda, Jawa, ya Batak, apalagi yang ada di sini. Ya Tionghoa, Manado, ada Manado? Ya. Ambon juga ada, ya. Dan berbagai kalangan, berbagai etnis muncul dan bergabung, berhimpun di jemaat Tuhan di Kolose. Bahkan ada tuan dan budak, ada bos dan karyawan, begitu ya, di jemaat Tuhan di Kolose. Nah, ada orang-orang yang berpikir bahwa beragam itu sebuah ancaman. Beragam itu sebuah bahaya. Kalau makin beragam, makin susah nanti untuk bisa merasakan kesehatian, kekompakan, kekeluargaan. Ya. Ada orang-orang yang berpikir bahwa beragam itu sesuatu yang merupakan ancaman dan bahaya. Orang gak suka beragam.
orang nggak senang beragam. Ada yang begitu rupanya. Saya yakin di jemaat ini nggak begitu. Kita justru senang kalau makin beragam, ya. Dan berbagai kalangan senang kalau Tuhan kirim ke tempat ini, ke jemaat yang kita kasih di GKP Kampung Sawah ini. Ya. Nah, kasih yang mengikat dalam dua gambaran yang sering dipakai oleh konteks pada waktu itu ya. Mengikat seperti yang pertama ya, seperti sendi. Sendi kita. Tangan diikat oleh sendi ke dalam tubuh. Kepala diikat oleh sendi-sendi begitu ya, ke dalam tubuh. Kaki diikat oleh sendi ke dalam tubuh. Mengikat tanpa menyakiti. Ini yang indah dalam keluarga ya, mengikat tanpa menyakiti. Ini suami istri ya. Oh bukan? Oh beda? Beda? Habis deket kayaknya romantis gitu ya. Oh, tapi jangan. Tapi bahagia ya. Bahagia kan ya. Aduh, sorry ya. Saya kira tadi pasangan. Kenapa? Semoga habis ini enggak terjadi kerusuhan di keluarga. Aduh. Jadi itu yang menarik dalam pernikahan, bahwa kita terikat dengan orang yang kita nikahi tanpa merasa tersakiti. Ya, waktu menikah nggak pernah ada yang merasa dipaksa, diancam, ditekan, dianiaya dulu baru mau dinikahi gitu, nggak ada kan ya? Menikah dengan rela kan ya? Menikah dengan rela, menikah bahkan dengan cinta, dengan kerinduan, rasa senang bahagia, terikat dengan orang yang dinikahi. Itu tuh, kasih itu begitu, mengikat tanpa menyakiti. Jadi kalau sudah terikat, merasa tersakiti, berarti itu bukan lagi dorongan cinta. Ya, di gereja itu mesti muncul dua hal ini, terikat dan terlibat tanpa merasa tersakiti. Terikat jadi anggota dengan ikhlas, dengan rela. Setelah jadi anggota kemudian mau terlibat. Juga dengan dengan ikhlas, dengan senang, gembira, tanpa merasa dipaksa, diancam atau diperdaya. Seperti sendi, mengikat tanpa menyakiti. Lalu yang kedua, mengikat seperti dasi. Ya, dasi itu membuat penampilan jadi menarik, jadi sempurna, jadi tambah indah. Ya, tambah enak dipandang. Kalau orang pakai pita, pakai dasi, ikatan yang membuat penampilan makin menarik, penampilan makin indah dan makin menyenangkan. Seperti itu. Cinta itu begitu, kasih itu begitu. Membuat warna kita, hidup kita jadi menyenangkan. Penuh dengan perasaan damai, tenang, rukun, akur. Ya, dengan dorongan cinta kasih. Terus, nah kalau tanpa cinta, saudara amat Tuhan, ini akan muncul nih. Kalau dalam komunitas, dalam keluarga, dalam gereja, tanpa cinta, ini akan muncul. Yakinlah, ya, kalau tanpa kasih, tanpa cinta, komunitas, keluarga, gereja, ini yang pasti akan muncul. Orang-orang yang mulai kehilangan kehilangan empati, kehilangan penerimaan yang tulus, berubah menjadi suka mengkritik. Di Kampung Sawah ada yang begini? Gak ada ya? Suka mengkritik, lalu komplain, suka mengeluh, ketemu, cerita, semua muncul hanya keluhan-keluhan, ya. Ketemu, ngobrol, yang keluar lagi, keluhan-keluhan lagi. Tentang diri sendiri, tentang keluarga, tentang orang lain, tentang gereja. Kalau tanpa cinta. Kemudian suka banding-bandingkan antara satu dengan yang lain. Kayaknya gak ada yang baik di keluarga kita. Selalu membanding-bandingkan, selalu melihat bahwa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Ya, kalau cinta itu, kalau kasih itu sudah mulai kendor, sudah mulai hilang dalam
kehidupan keluarga. Lalu suka berkompetisi, suka bersaing, dan suka menentang. Ya, nggak pernah sepakat, nggak pernah bisa menghargai pandangan, saran-saran, masukan, ide-ide, begitu ya. Selalu bersaing, selalu menentang. Nggak pernah bisa rukun, nggak pernah bisa bersehati kalau tanpa ikatan cinta kasih. Jadi kasih itu yang buat kemudian keluarga kita, gereja kita menjadi tadi ya punya nuansa ya kebahagiaan yang sejati, punya makna yang sejati. Terus, nah kalau kata seorang teolog Bill Hull ya bahwa Allah memanggil kita untuk hidup serupa dengan Yesus Kristus. Artinya mau mengasihi seperti Yesus mengasihi. Mau melayani seperti Yesus melayani. Mau memimpin seperti Yesus memimpin. Jadi bagaimana mengutamakan kasih di atas segalanya. Bukan mengutamakan gengsi, jabatan, posisi, keuntungan pribadi. Bukan itu. Mengutamakan cara Yesus mengasihi. Cara dia melayani. Itu yang kemudian selalu kita akan contoh, selalu kita akan ikuti, ya, teladani dalam kehidupan kita berkeluarga dan hidup bergereja. Ya, kurang dari itu adalah kekristenan minus Kristus. Jadi kalau mengasihi dengan cara yang lain daripada cara Kristus itu cara yang Tuhan tidak kehendaki. Ya, jadi kalau mengasihi hanya untuk untuk gengsi, supaya dipuji, dihormati, disanjung, ya, diagungkan oleh manusia, itu bukan cara yang Tuhan kehendaki. Terus yang kedua, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ya, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Hendaklah damai sejahtera Kristus tinggal dalam hidup, ya, memerintah dalam hidup. Terus, jadi tujuan kita berkeluarga, tujuan kita bergereja, jadi satu tubuh itu supaya mampu hidup dalam damai sejahtera Kristus. Semoga kita bisa menghidupi itu ya. Tujuan berkeluarga supaya bahagia. Bahagia kan ya? Berkeluarga, bergereja ya, bahagia kan ya? Ini jangan sampai gak bahagia loh ya. Hidup cuma sekali, menikah cuma sekali, mati cuma sekali, menderita, masuk neraka lagi begitu ya. Kalau gak bahagia loh ya. Ini penyesalan yang paling besar nih. Kalau gak bahagia dalam pernikahan dan dalam hidup bergereja. Jadi mesti bahagia. Ya. Mesti bahagia. Hidup cuma sekali. Menikah cuma sekali. Bahagialah di dunia ini. Nanti mati masuk sorga. Jadi tambah bahagia. Ya, berlimpah kebahagiaan. Jadi hidup berkeluarga, bergereja. Tujuan utamanya adalah hidup dalam damai sejahtera Kristus. Menikmati tadi ya kerukunan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan bersama-sama dengan orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Itu makna asali tentang komunitas. Ya, dari kata komunio, arti harafiahnya konsep tentang tanah milik bersama, digunakan bersama dan demi kemajuan bersama. Kalau di area sini dulu barangkali banyak sawah ya dulu ya. Banyak ya. Mungkin masing-masing orang punya sawahnya. Dikerjakan sendiri demi keuntungan sendiri. Tapi kalau di Israel enggak begitu. Ya, pernah mendengar istilah kibbutz? Kibbutz di Israel. Sebuah tempat, lingkungan yang sama, ditinggali bersama, dikerjakan, dikelola bersama untuk kemajuan bersama. Itu konsep kibbutz, bertani ya, ala orang-orang Israel. Milik bersama, dikerjakan bersama untuk kebaikan
bersama. Nah, artinya terus dalam komunitas, entah di keluarga, entah di gereja ya, ini yang mesti muncul nih. Boleh lanjut lagi? 4 konsep ini, ya, hidup bersama, kemudian punya nilai yang sama, kerja bersama, dan maju bersama. Ini yang mesti muncul dalam hidup berkomunitas. Entah di keluarga, entah di gereja, ya, dimanapun kita berada, ini yang mesti muncul. Mampu hidup bersama. Punya nilai yang sama. Ya, tentang apa? Tentang tadi makna kebahagiaan, tujuan berkeluarga, arti berkeluarga, panggilan Tuhan buat keluarga, punya nilai yang sama. Dan mau kerja bersama, saling melengkapi, saling menopang, bertolong-tolongan dalam segala situasi kehidupan yang terjadi. Punya kemampuan untuk kerja bersama dan maju bersama. Jadi bahagia bersama-sama. Jangan bahagianya cuma sendirian, ya. Bahagia cuma sebagian. Semua harus mengupayakan atau menikmati kebahagiaan bersama-sama. Terus, kalau itu enggak ada, ini mungkin muncul dalam hidup bergereja. Ya, ini beberapa alasan orang meninggalkan gereja. Ada 10 alasan. Ini 4 saya rangkumkan, ya, yang utama. Mengapa orang meninggalkan gereja? Karena mungkin ini muncul. Karena ada orang-orang yang ambisius, yang egois, yang semaunya sendiri, begitu ya, dalam hidup bergereja. Ada banyak sandiwara dalam kehidupan di gereja. Ya, ada orang-orang yang suka bikin drama-drama kehidupan ya di gereja. Orang-orang tadi yang suka bersaing, bertanding di gereja. Ada orang yang suka menang sendiri, pengen idenya, cara kerjanya yang diikuti. Saya yakin di kampung sawah rukun-rukun dan anteng-anteng, damai-damai dan tenang, ya. Jadi jangan buat lagi sandiwara kehidupan di gereja. Tenanglah, damailah, rukunlah satu dengan yang lain. Kalau enggak damai, kalau enggak rukun, kalau terlalu banyak sandiwara yang muncul di gereja, orang akan gerah, enggak betah, kemudian meninggalkan gereja. Ya. Kemudian konflik yang berlarut dalam pelayanan. Bagaimanapun, kapanpun akan muncul tuh beda pendapat, beda ide, beda cara kerja, beda komunikasi. Berkali-kali mungkin muncul gesekan satu dengan yang lain. Tapi mohon segera diselesaikan. Jangan dibuat berlarut. Jangan simpan menahun. Ya, kalau ada gesekan, kalau ada konflik beda, ya tadi ya pendapat, pandangan, beda cara kerja, mohon sungguh-sungguh segera ditangani. Jangan disimpan. Jangan dendam. Jangan benci dengan orang-orang yang segereja, sepelayanan dengan kita. Segera ditangani. Pemimpin yang terlalu suka mengontrol. Saya yakin rekan berdua ini enggak begitu. Mereka sangat kooperatif, ya, sangat bersahabat. Budina, Pak Yoga, saya kenal betul orang-orang yang sangat tenang, bersahabat dengan yang lain, dengan jemaat Tuhan. Ya, kemudian banyak orang yang suka pansos dan juga nepotisme. Ini bukan gaya orang-orang GKP, saya kira ya. Kalau di GKP, kalau orang mau pilih penatua, bersaing enggak? Enggak ya. Kamu aja. Enggak ya. Kalau dipilih jadi ketua majelis, ada ini enggak? Kampanye dulu, presentasi dulu gitu ya. Enggak lah ya. Iya. Di GKP, di GKI saya kira jauh dari itu ya, persaingan, pertarungan yang sengit, apalagi sampai melukai dan menyakiti. Jauh dari pansos dan nepotisme. Nah, saya ingin kita bergerak, saudara jemaat Tuhan ya, menjadi gereja yang sungguh-sungguh berdampak bagi dunia. Banyak gereja yang terjebak dengan pola lama, boleh terus? Ini sebuah
penelitian, ya, yang dikerjakan oleh seorang penulis Leonardo Sweet, ya. Banyak gereja terjebak dengan pola ABC, ya, ABC, mengejar attendance, mengejar building, mengejar cash. Saya bukan dalam rangka sedang mengkritik GKP karena baru selesai renov gedung. Saya baru tahu hari ini selesai renov gedung, ya, bukan dalam rangka mau mengkritik itu. Tapi banyak gereja kemudian mengejar hanya sekedar kehadiran jemaat, mengejar bangunan yang megah, yang mewah, dengan berbagai macam fasilitas yang mewah, dan mengejar cash, mengejar persembahan. Saya rindu supaya GKP bergerak ke arah yang lebih besar lagi, menjadi gereja yang MRI, ya, yang misional, yang relasional, bahkan yang inkarnasional. Di mana bedanya dua tipe ini? Ya, terus yang pertama, gereja yang ABC, boleh lanjut lagi? Nah ini, ya, kalau gereja dengan DNA ABC, fokusnya adalah jumlah orang yang hadir di ibadah-ibadah. Di ibadah minggu, di persekutuan wilayah, di ibadah tengah minggu, fokus kepada jumlah orang saja. Makin banyak yang hadir, dianggap makin berhasil. Makin dianggap ideal, makin dianggap itu gereja yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua fokus kepada tadi, ya, kepada bangunan. Gedung yang megah, yang lebar, yang luas, berbagai macam fasilitas yang mewah, aset yang besar, begitu ya, dan sebagainya. Lalu fokus kepada cash, kepada jumlah persembahan, kepada donasi, kepada aset gereja. Ini saya mesti mengakui bahwa GKI banyak yang sedang renovasi atau bangun ulang gereja. Semoga bukan hanya bergerak sampai di sana, tapi memang ada kebutuhan yang besar, kebutuhan yang memang signifikan, yang ingin dikerjakan dengan bangunan yang megah, bangunan yang baru, yang besar itu. Ya, jadi mesti bergerak ke arah yang lebih ke arah yang lebih luas lagi, panggilan Tuhan yang lebih besar lagi, yakni kepada gereja MRI. Apa itu? Next, gereja yang misional. Ya, bukan cuma soal berapa yang datang ke gereja, tapi berapa orang yang bersedia untuk dikirim keluar dari gereja. Berapa orang yang mau diutus oleh gereja. Berapa orang yang menghayati hidupnya sebagai bagian dari misi Tuhan, panggilan Tuhan untuk berkarya di luar gereja. Atau berkarya melalui gereja. Ya, jadi perlu punya misi yang lebih besar. Setelah tempat ini memadai, lalu apa lagi? Setelah bangunan selesai, lalu apa lagi? Setelah program yang banyak itu dicanangkan, lalu apa lagi? Ya, misi yang lebih besar. Lalu relasional. Gereja bukan cuma tempat ibadah, tapi tempat di mana orang bisa merasakan relasi yang hangat, relasi yang intim, kekeluargaan yang erat, persahabatan yang tulus dalam hidup bergereja. Itu utamanya. Jadi semoga GKP bukan diisi orang-orang yang hanya sekedar datang, duduk, diam, lalu pulang dengan senyap. Bukan, ya. Datang, duduk, diam, melihat, mengamati, terlibat, berkarya, berperan nyata untuk kemajuan Tuhan lewat gereja. Yang ketiga, inkarnasional. Gereja yang mengikuti cara misi Yesus di tengah dunia. Dia hadir, dia tinggal, bersahabat, berkarya, melayani untuk kemajuan orang-orang yang lebih besar. Semoga GKP tidak hanya tinggal diam, tapi terus bisa melihat panggilan Tuhan yang lain, apa lagi? Di mana lagi? Begitu ya. Apa yang Tuhan mau lagi dikerjakan oleh Tuhan lewat gereja ini. Supaya terus makin luas pekerjaannya, makin besar dampaknya untuk kemajuan dunia. Terakhir sekali,
sebuah ungkapan dari Bunda Teresa, ya, yang sangat indah sekali. Ini berbagai hal yang menjadi tantangan kita dalam hidup bergereja, ya. Ada orang-orang yang kehilangan sosok ayah, ibu, kehilangan teman persahabatan yang tulus dan sebagainya. Ini berbagai macam yang muncul dalam hidup kita bermasyarakat dan bernegara. Yang bisa menjadi bagian dari misi kita gereja, misi keluarga. Ya, dalam pekerjaan yang lebih luas. Terakhir, terus apa yang dapat Anda lakukan untuk mengupayakan perdamaian dunia? Kata Bunda Teresa, pulanglah dan cintai keluargamu. Mulai dari keluarga, mulai dari orang yang paling dekat dengan kita. Mulai dari orang yang paling gampang dijangkau oleh kita. Mulai dari keluarga. Keluarga yang sehat, gereja juga akan sehat. Keluarga yang kuat, gereja pun juga akan kuat. Keluarga yang hebat, gereja hebat, masyarakat hebat, Indonesia pun juga akan menjadi bangsa yang hebat. Maka mari mulai dari keluarga, perhatikan, rawat, layani, majukan orang-orang yang kita miliki dalam lingkup keluarga. Yakinlah pekerjaan Tuhan masih banyak, terus Tuhan akan genapi, karyakan dalam berbagai cara yang indah pada waktunya. Tuhan berkati kita.